Marquez hanya menandatangani kontrak semusim dengan Gresini tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Meski kedatangan Marquez ke Gresini sama sekali tak ada andil dari Ducati, Dalinya tetap merasa senang sang 8 kali juara dunia akan mengendarai motor rakitannya musim depan. Hal ini disampaikan Dalinya dalam wawancaranya dengan Moto.it. Pria Italia ini juga merasa tak ada masalah dari fakta bahwa Marquez dan Gresini hanya menyepakati kontrak setahun. Menurut Dalinya, ini hal yang wajar saja terjadi di antara tim-tim satelit. Yang pasti, ia berjanji akan memperlakukan Marquez setara dengan rider Ducati lainnya. Di lain sisi, Dalinya juga menegaskan bahwa kontribusi Marquez takkan jadi acuan tunggal di Ducati seperti yang dilakukan Honda. Sejak tiba di Ducati pada 2013 lalu, Dalinya memang dikenal tak pernah berpihak dan selalu menggunakan masukan semua rider Ducati untuk pengembangan motornya. Kedatangan Trackhouse memang dinilai penting untuk masa depan MotoGP. Pasalnya, skuad ini berasal dari Amerika Serikat, pasar yang ingin ditembus oleh MotoGP karena saat ini sangat menggandrungi Formula One. Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan salah satu pasar terbesar bagi Aprilia. Lewat GP1 di Milan, Italia, Rivola pun mengaku sangat optimistis soal proyek ini, apalagi Trackhouse menolak untuk memakai motor lama. Rivola juga menyatakan kedatangan Trackhouse di MotoGP bakal sangat fundamental bagi Aprilia dan MotoGP dalam memasuki salah satu pasar penting mereka. Menurut ex-pimpinan Ferrari Drivers Academy ini, salah satu hal yang harus dilakukan Dorna adalah menambah seri di negeri Paman Sam. Menurut Rivola, penambahan seri di Amerika Serikat juga krusial karena MotoGP memiliki banyak juara dunia asal negara itu, seperti Kenny Roberts Senior, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Swans, Kenny Roberts Jr., dan juga Nicky Hayden. Seperti yang diketahui, Rins sempat membela Suzuki pada 2017 hingga 2022. Sebelum pabrikan asal Hamamatsu Jepang itu mendadak mundur dari MotoGP 2023, akibat keputusan ini Rins terpaksa mencari tim lain dan sempat mendarat di LCR Honda Castrol, di mana ia memenangi MotoGP Austin. Meski sempat menang, Honda dikenal sebagai motor yang sulit dijenakan. Atas alasan ini, Rins memilih pindah ke Yamaha meski kontraknya dengan Honda masih menyisakan setahun. Dalam tes Valencia, Rins memang hanya duduk di posisi 19, namun dia menyebut tesnya berjalan dengan baik. Rins yang masih dalam pemulihan cedera patah kaki kanan akibat jatuh di sprint MotoGP Italia, langsung nyaman di atas motor YZR M1 meski butuh sedikit modifikasi. Ia juga mengaku senang bisa kembali membela tim pabrikan karena komentarnya didengarkan langsung oleh para insinyur. Meski tak pernah meraih gelar dunia, Rins dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah Suzuki. Pasalnya ia sangat kompetitif, meraih 17 podium dan 5 kemenangan di atas GSX-RR. Kini ia merasa lebih optimistis karena ia merasa jika dibanding Suzuki, motor Yamaha bisa mengerem jauh lebih agresif. Selain itu, Rins juga bisa mengerem lebih baik ketika berbelok dibandingkan dengan Suzuki. Rins pun suka karakter motor Yamaha ini, namun Rins sadar untuk bisa memaksimalkan adaptasinya, dia harus menemukan setup elektronik yang sesuai dengan keinginannya. Rins akan menghabiskan musim dingin untuk fokus memulihkan cedera. Setelahnya, ia akan kembali turun lintasan bersama Quartararo dalam tes pramusim di Sepang, Malaysia, 6 hingga 8 Februari 2024. Berdasarkan aturan konsesi baru, mereka juga diizinkan ikut tes shakedown di trek yang sama beberapa hari sebelumnya. Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP memutus kontrak Cryptodata RNF karena skuad ini kerap melakukan pelanggaran kesepakatan kerja. Cryptodata RNF sempat berniat menuntut Dorna lewat jalur hukum, tapi kedua pihak akhirnya memutuskan berpisah secara baik-baik.
Slot milik Cryptodata RNF akhirnya diambil alih oleh Trackhouse. Pengumuman ini digelar di Milan, Italia, dan disiarkan langsung lewat seluruh media sosial MotoGP. Mereka akan tetap menaungi Miguel Oliveira dan Raul Fernandez berlaga dengan motor RSGP. Trackhouse Racing sendiri baru berdiri pada 2020, dibentuk oleh mantan pembalap NASCAR Justin Marks. Pada awal 2021, rapper Pitbull pun bergabung dengan skuad ini sebagai salah satu pemilik, memiliki kedudukan sejajar dengan Marks. Ekspansi Trackhouse ke MotoGP 2024 diakui Marks tercetus usai ia menghadiri MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring pada Agustus 2023 dan ia tertarik berpartisipasi. Kans emas mendatanginya setelah terjadi polemik antara Cryptodata RNF dan Dorna. Sementara Aprilia Racing tetap membutuhkan tim satelit. Trackhouse pun menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Dorna dan Aprilia Racing. Dalam acara peluncurannya, RSGP milik skuad ini dipresentasikan dengan corak bendera Amerika Serikat. Marks mengaku corak ini terinspirasi oleh salah satu momen bersejarah bagi Amerika Serikat di MotoGP. Corak ini terinspirasi corak Desmos Medici milik juara dunia MotoGP 2006 asal Amerika Serikat Nicky Hayden dalam debutnya bersama Ducati Team di tes pasca musim Valencia pada akhir 2008 silam. Sampai saat ini Hayden masih menjadi juara dunia MotoGP terakhir yang berasal dari negeri Paman Sam. Seperti yang dilakukan Ducati, hanya menyuplai motor spek pabrikan terbaru kepada duet Ducati Lenovo Team dan Prima Pramac Racing. Sementara itu, para pembalap VR46 Racing dan Gresini Racing hanya dapat motor lama alias motor yang dipakai oleh Lenovo dan Pramac semusim sebelumnya. Hal yang sama dilakukan pada 2024. Duet Lenovo dan Pramac mendapatkan GP24, sementara duet VR46 dan Gresini mendapatkan GP23. Dalinya pun menyatakan bahwa Marquez yang musim depan membela Gresini mendapatkan GP23 yang dipakai Zarco musim ini karena tak memiliki evolusi baru. Zarco dipastikan pindah ke LCR Honda Castrol pada 2024 sejak tengah musim ini. Alhasil ia tak dilibatkan dalam proses pengembangan Ducati jelang akhir musim. GP23-nya tak dilengkapi inovasi baru seperti GP23 milik Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini yang tidak meninggalkan Ducati. Lewat Moto.it, dalinya menyatakan hal ini lumrah karena VR46 dan Gresini juga tak terlibat dalam pengembangan motor. Meski begitu, dalinya memastikan bahwa ia akan tetap mendengarkan masukan dan komentar semua pembalapnya termasuk Marquez. Ia juga sangat yakin bahwa sang 8 kali juara dunia akan tetap bisa tampil kompetitif meski memakai motor lama Zarco.